Ini kalau sudah diisi otomatis ada sudah benar nih. Jadi kayak semacam PDF. Dicek lagi apakah ada yang salah dan sebagainya. Ini formulir, ini namanya formulir WBBN W8BEN ya. Sebelum masuk ke materi utama, silakan dilihat-lihat dulu bagi yang sekali lagi bagi yang baru pertama tersesat di channel ini, lihat dulu beberapa video. Kita sudah memproduksi kalau saat ini hampir 300-an ya, 300-an karena kita target tahun ini ada 1000 tutorial semuanya yang kita bisa mau kita share secara gratis. Insyaallah semoga saja jadi amal jariah buat saya sendiri dan teman-teman. Kalau mau share silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagi yang lihat video ini pagi berarti selamat pagi ya, selamat siang dan selamat sore, dan ya semuanya selamat ya, semoga selamat semuanya. Nah, selamat datang bagi yang baru datang dan tidak bosan-bosannya buat kita, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terus kemudian biar teman-teman dapat updatean video terbaru dari kita ya, dan semoga bermanfaat ya, karena channel ini ditarget ada 1000 tutorial tahun ini dan semuanya gratis dan semoga bermanfaat sekali lagi ya. Nah, kemarin itu kan kita sudah buat video tutorial, bukan tutorial ya, template, banyak banget template tentang Ramadan. Nah, karena Ramadan udah lewat, maka kita buka lembaran baru ya, kita buka untuk per-YouTuber. Ini cocok buat teman-teman yang pemula seperti saya, biar optimalisasi. Kenapa kita bilang cocok? Karena kita sama-sama subscribernya baru sedikit. Nah, kalau teman-teman lihat ya, terus mencontoh trik di channel-channel yang sudah besar, biasanya akan susah. Dalam artian susah itu tidak iya memang settingan itu terbaik buat channel yang sudah besar. Nah, tapi kalau diterapkan di channel kita yang masih kecil kayaknya agak kurang pas. Nah, selamat bergabung dan selamat mengikuti kelas, saya bilangnya kelas bukan ya? Oke, edisi ada sekitar 50 sesi ya. Kita bahas semua tentang YouTube, per-YouTuban yang selama kita ketahui, selama kita berkecimpung di dunia YouTube minimal 3 tahun terakhir ini ya, kita ada beberapa channel yang sudah dimulai. Nah, dalam kesempatan ini yang sangat mendesak itu, ini asumsi jika teman-teman sudah lihat di video sebelumnya, karena langkah monetisasi sudah kita jelaskan. Di video kali ini akan kita jelaskan bagaimana cara mengisi pajak. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa mengisi pajak ini bisa dikatakan gampang-gampang susah ya. Gampang susah dalam artian kita kalau ndak ngisi, gampangnya itu ngisinya mudah ya. Sudah ada formulirnya tinggal diisi. Tapi kalau salah, susahnya itu nanti persentase pemotongan pajaknya itu luar biasa. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas apa yang terjadi jika kita tidak mengisi formulir pajak. Nah, ini pajak AdSense ya, Google AdSense, pajak formulirnya W-8 BEN. Nah, ini yang teman-teman pemula kadang abaikan ya. Nah, ini kita bahas secara detail ya. Silakan disimak di layar monitor teman-teman ya. Jadi dengan asumsi teman-teman sudah masuk atau login ke Google AdSense. Ini saya ada AdSense ya, AdSense baru, saldonya masih 2000, baru 2000 dan terus kemudian ada penting periksa informasi pajak. Terus kemudian klik kelola info pajak. Untuk menerima pembayaran Anda harus mengisi pajak nih. Nah, ini ada notifikasi harus login lagi. Tambahkan info pajak harus login. Nah, untuk mengisi formulir pajak yang benar ini harus sesuai dengan data. Nah, pilih di bagian perorangan, terus kemudian apakah Anda penduduk warga negara Amerika Serikat? Bukan ya. Nah, terus kemudian kita pilih, ini ada formulir pajak W8, kita pilih yang paling atas W8 BEN.
Ini yang paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat, kita ya, karena kita berada di Indonesia, pakai yang ini, terus kemudian mulai mengisi formulir klik. Setelah itu tunggu beberapa saat, nanti kita akan disodorkan dengan identitas pajak. Nah, nama individu harus jelas, nama lengkap sesuai dengan KTP, terus kemudian bagian country ya diisi juga, terus kemudian nama DBA itu berbasis sebagai atau identitas yang diabaikan. Ini dibiarkan aja enggak apa-apa. Terus kemudian ini wajib pajak, kalau di kita kan NPWP ya, di sana ada namanya TIN asing. Nah, kalau ini kan ada beberapa yang harus diisi, ada beberapa yang tidak. Yang tidak atau opsional itu dibiarkan aja enggak apa-apa. Terus nah, kemudian yang alamat kita isi. Nah, ini sekali lagi harus sesuai dengan KTP ya. Karena sekali lagi AdSense itu harus sesuai dengan KTP dan real. Kalau misal di KTP-nya ada gang, RT, RW, itu diisi juga. Terus kemudian pokoknya lengkap lah, lengkap dan sesuai dengan KTP. Silakan diisi dulu, ada negaranya di mana, baris alamat 1, alamat 2 juga diisi, kotanya juga diisi, ya, kotanya, provinsinya juga diisi, pokoknya semuanya diisi dan sampai di kode pos. Ini penting. Ya, penting jika suatu saat dari pihak AdSense akan kirim surat lewat ke kita. Nah, ini disamakan saja. Nah, tinggal ini disamakan, paling mudah itu antara alamat surat menyurat dengan informasi pajak disamakan aja, biar tidak repot. Ini alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap, iya. Terus kemudian muncul setelah ini selesai, yang kedua, step kedua sudah selesai ya. Terus kemudian yang ketiga nih, perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ini tinggal diisi aja. Kalau misal tidak, berarti dari sana ini gila banget ya, sebenarnya 30%. Wah, 30% itu pajak yang luar biasa loh. Kalau PPN itu cuma 10%. Ya. Nah, ini nggak apa-apa mengklaim 30%, cuman nggak usah takut. 30% itu pendapatan yang berasal dari orang-orang sana, Amerika. Dalam artian kita itu video kita di-play di orang-orang Amerika tuh, ya kan? Sudah di-play, di situ nanti sudah 30%. Kalau yang di orang Indonesia nggak ada masalah, ya. Nah, ini kalau sudah diisi otomatis sudah benar nih. Jadi kayak semacam PDF. Dicek lagi apakah ada yang salah dan sebagainya. Ini formulir, ini namanya formulir WBBN W8BEN ya. Kalau sudah, terus kemudian kita download aja buat backup. Pastikan di save di tempat yang aman, karena ini sebagai autentifikasi. Kalau suatu saat ada masalah, kita bisa komplain dengan yang pihak AdSense ya. Oke, kalau ada sertifikasi dan terus kemudian kalau sudah benar, tinggal saya menyatakan bahwa telah meninjau, itu tadi peninjauan. Terus kemudian berikutnya, setelah pengisian ada sertifikasi, tanda tangan Anda, nama lengkap resmi. Biasanya untuk sertifikasi itu tanda tangan ya, tanda tangan secara digital, bukan scan-scanan. Tapi di sini dipersilakan nama lengkap resmi. Nah, nama lengkap resmi yang sesuai dengan KTP. Ya. Terus kemudian aktivitas dan layanan ini apakah berada di dalam Amerika Serikat ya. Ya. Kita tidak usah aja karena di Indonesia ya. Terus ini apakah Anda memberikan info pajak profit pembayaran baru? Sudah menimpa. Oke, kita lihat aja. Nah, maksudnya ini yang dari sana ya, pendapatan yang dari Amerika. Ya udah diisi aja, saya memberikan info pajak, ya kan? Ya, kalau sudah nanti
ada 6 langkah ya, 6 atau berapa tadi ya, 6 langkah ya. Nah, oke, ini ada terus kemudian loading. Kalau sudah maka di sini langsung di seketika itu juga kalau teman-teman ngisinya benar maka langsung disetujui. Lihat ya, formulir W8BEN ini langsung disetujui pada tanggal 24 Maret. Film dan tarif pemotongan pajak default 30%, hak cipta dan lainnya pemotongan tarif 30%, tarif layanan pemotongan pajak 30%. Wow. Intinya yo 30% semua ya, 30%. Dan di sini sudah tidak muncul lagi notifikasinya. Kalau misal masih muncul, penting periksa ini kelola info pajak, nanti kita cek ya. Kalau di sini sudah ada, berarti sudah berhasil dan statusnya disetujui, maka notifikasi yang di atas itu abaikan saja, diabaikan ya. Metrik ini informasi aja dari AdSense ya. Jadi secara prinsip simpel sekali bagaimana kita ngisi untuk formulir pajak W8BEN. Yang poin utamanya adalah ini diterapkan jika pendapatan kita berasal dari Amerika Serikat. Simpelnya gitu ya. Dan biasanya kalau misal video kita bersifat global, ada subtitlenya atau berisi bahasa ngomongnya pakai bahasa Inggris, kan global tuh. Kemungkinan yang lihat dari Amerika juga ada. Terus kemudian pajaknya 30%. Kalau saya sendiri sih nggak masalah ya. Yang penting ada pemasukan aja, regulasi dana ya. Nah, ingat ini khusus pendapatan dari Amerika Serikat. Kalau dari Indonesia tidak. Jadi masih aman lah, oke. Nah, kecuali kalau dari Indonesia, ini kita ngomong pahitnya ya. Kita nanti di video berikutnya apa yang terjadi jika kita tidak ngisi formulir pajak ini, dan luar biasa. Kalau dalam bahasa mudahnya itu akan digebuk rata dan semuanya diratakan gitu ya. Pajaknya lumayan dan tidak pilih-pilih. Penasaran? Kita ketemu lagi besok ya. Besok atau di edisi setelah ini deh. Ya, kita bahas secara lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.